Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siska Sriliati dengan NIM 12010724876 kelas 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi Kimia Anorganik 2 tentang unsur transisi, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Pengelolaan Soleman Ritonga SPD MSI. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja ke materinya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian tentang unsur transisi, yang mana unsur transisi ialah unsur-unsur yang mengisi subkulit D dan F. Unsur-unsur yang mengisi subkulit D disebut dengan transisi luar, sedangkan unsur-unsur yang mengisi subkulit F disebut dengan transisi dalam. Unsur transisi periode keempat terdiri dari skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Pembahasan yang kedua yaitu sifat fisis dan kimia unsur transisi. Adapun sifat fisis unsur transisi itu adalah yang pertama, unsur-unsur transisi itu bersifat logam. Yang kedua, banyak diantaranya dapat membentuk senyawa kompleks. Yang ketiga, pada umumnya senyawa-senyawanya memiliki warna khas. Yang keempat, beberapa diantaranya dapat digunakan sebagai katalisator. Yang kelima, titik tidih dan titik leburnya sangat tinggi. Dan yang keenam, dapat mengantarkan listrik. Yang B yaitu sifat kimia unsur transisi. Yang pertama yaitu jari-jari atom, yang mana jari-jari atom berkurang dari Sc ke Zn atau skandium ke besi. Hal ini berkaitan dengan semakin bertambahnya elektron pada kulit 3D, maka semakin besar pula gaya tarik intinya, sehingga jarak elektron pada jarak terluar ke inti itu semakin kecil. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi cenderung bertambah dari skandium ke besi, walaupun terjadi sedikit fluktuatif, namun secara umum Ie meningkat dari skandium ke besi. Yang ketiga yaitu konfigurasi elektron. Pengisian orbital D, unsur transisi tidak selalu beraturan. Dalam pengisian D terjadi kombinasi orbital D dengan S. Sedangkan dalam pengisian F terjadi kombinasi antara F dengan S dan kadang-kadang ditambah dengan D. Yang keempat yaitu bilangan oksidasi. Senyawa-senyawa unsur transisi di alam ternyata mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu, yang mana bilangan oksidasi tertinggi atom yang memiliki 5 elektron, yakni jumlah orbital D berkaitan dengan keadaan saat semua elektron D dikeluarkan. Adapun di antara unsur-unsur yang ada dalam golongan yang sama, semakin tinggi bilangan oksidasi, semakin tinggi unsur-unsur pada periode yang lebih besar. Baiklah, pembahasan yang ketiga yaitu keberadaan unsur-unsur transisi di alam. Yang pertama yaitu unsur skandium. Skandium dapat dijumpai dalam mineral torfetit. Yang kedua yaitu unsur titanium. Unsur ini dapat ditemui dalam mineral rutil, yang mana biji besi berfungsi sebagai ilmenit, dan ferrotitanat dapat ditemukan di karang silikat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. Yang ketiga yaitu unsur vanadium. Unsur ini terdapat di dalam senyawa karnotit dan vanadimid. Yang keempat yaitu kromium, yang mana biji utama dari kromium itu terdapat di alam, yakni kronit dan sebagian dalam kromoker. Selanjutnya yaitu mangan, yang mana biji utamanya adalah pirulosit atau batu kawi dan rodokrosit, dan diprediksi cadangan mangan terbesar terletak pada dasar laut. Selanjutnya yaitu besi, yang merupakan unsur yang paling banyak di kerak bumi atau di bumi ini. Besi pada dasarnya sering dijumpai dalam bentuk mineral atau biji besi, seperti hematit logam besi, yang apabila bereaksi dengan larutan asam klorida akan mampu menghasilkan gas hidrogen. Selanjutnya yaitu kobalt. Keberadaan kobalt di alam dapat kita temui dalam bentuk arsenida dari besi, dari kobalt, nikel, yang mana dikenal sebagai smaltit, kobaltit, dan eritrit. Selanjutnya yaitu nikel, yang mana nikel ditemukan dalam beberapa bentuk senyawa, yaitu yang pertama dalam bentuk senyawa sulfida, seperti contoh penladit dan milerit. Yang kedua yaitu dalam bentuk senyawa arsen, sebagai contoh smaltit. Selanjutnya yaitu tembaga. Tembaga merupakan unsur yang sangat sulit dijumpai di alam. Hal ini dapat kita jumpai dalam bentuk senyawanya, yaitu biji mineral seperti
pirit saja. Yang terakhir yaitu seng. Dapat dijumpai dalam bentuk senyawa sulfida seperti seng blende, dalam bentuk senyawa karbonat kelamin, dan juga dalam bentuk senyawa silikat yaitu hemimorfit. Pembahasan yang keempat yaitu konfigurasi elektronik unsur-unsur transisi, yang mana unsur transisi periode keempat dalam upaya mencapai konfigurasi gas mulia akan melepaskan elektron-elektron di subkulit D yang tergolong banyak. Maka dibutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektron tersebut. Hal ini ditunjukkan dari kecenderungan nilai energi ionisasinya yang secara umum bertambah dari Sc dan Zn. Pembahasan yang kelima yaitu hubungan konfigurasi elektronik dengan sifat magnetik. Unsur transisi pada periode 4 sebagian besar yaitu bersifat paramagnetik. Meskipun ada juga unsur yang bersifat diamagnetik dan ferromagnetik. Banyak unsur-unsur transisi dan senyawanya bersifat paramagnetik. Hal ini disebabkan karena adanya elektron yang tidak berpasangan, yang mana semakin banyak jumlah elektron yang tidak berpasangan, maka semakin besar momen magnetiknya, sehingga semakin besar juga sifat paramagnetiknya. Pembahasan yang keenam yaitu variabel tingkat oksidasi unsur-unsur transisi. Tingkat oksidasi unsur-unsur transisi periode keempat yaitu yang pertama, tingkat oksidasi yang umumnya dari skandium sampai kromium adalah +3 dan dari mangan sampai besi adalah +2. Yang kedua, logam transisi itu memiliki tingkat oksidasi tertinggi jika berikatan dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti O dan juga F. Yang ketiga, pada tingkat oksidasi yang tinggi atau +4 ke atas atau +4 ke atas, unsur transisi ini tidak lagi membentuk ion sederhana M+. Sebaliknya, unsur-unsur transisi akan membentuk senyawa kovalen atau poliatom. Pembahasan yang ketujuh yaitu sifat magnetik senyawa unsur-unsur transisi. Tadi telah disebutkan sifat-sifat unsur senyawa transisi itu ada 3 yaitu diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Diamagnetik itu ialah sifat yang dimiliki zat yang semua elektronnya sudah berpasangan, yang mana momen magnetiknya saling meniadakan. Penolakan yang terjadi dikarenakan adanya gaya tambahan yang bekerja pada elektron, yakni gaya magnet. Hal ini menyebabkan momen magnetik kedua elektron tidak lagi saling meniadakan, melainkan diperoleh suatu net momen magnetik yang arahnya berlawanan dengan arah medan magnet luar. Yang kedua yaitu sifat paramagnetik. Sifat paramagnetik dimiliki zat yang mempunyai setidaknya satu elektron tidak berpasangan. Dalam medan magnet luar, momen-momen magnetik atom yang didistribusikan acak akan tersusun berjajar. Zat akan tertarik ke medan magnet luar tersebut. Sifat yang ketiga yaitu ferromagnetik. Sifat ferromagnetik ini sangat ditarik oleh medan magnet. Logam skandium, titanium, vanadium, kromium, dan mangan bersifat paramagnetik, sedangkan tembaga dan besi yang memiliki sifat ferromagnetik. Baiklah, pembahasan yang ke-8 yaitu peran katalitik logam unsur-unsur transisi. Beberapa logam transisi atau senyawanya telah dipakai secara komersial sebagai katalis pada proses industri seperti TiCl3 atau polimerasi alkena pada pembuatan plastik, F2O5 yaitu pada proses kontak pada pembuatan margarin, dan Cu atau CuO dalam proses oksidasi alkohol pada pembuatan formalin. Katalis ini merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi. Baiklah, pembahasan yang ke-9 yaitu kegunaan unsur-unsur transisi. Titanium. Adapun kegunaan titanium ini digunakan dalam industri dan konstruksi, yang mana digunakan sebagai bahan konstruksi karena mempunyai sifat fisika. Juga digunakan sebagai bahan pesawat terbang dan juga pesawat supersonik karena pada temperatur tinggi tidak mengalami perubahan kekuatan. Selanjutnya yaitu titanium digunakan sebagai bahan katalis dalam industri polimer polyethylene. Yang kedua yaitu kegunaan vanadium. Produksi vanadium sekitar 80% itu digunakan untuk pembuatan baja. Vanadium dalam penggunaannya dibentuk sebagai logam campuran. Yang ketiga yaitu kegunaan kromium. Logam kromium dan senyawa-senyawanya banyak digunakan dalam bidang industri.
Selain itu, logam kromium dapat dicampur dengan besi kasar membentuk baja yang sifatnya keras dan permukaannya yang mengkilap. Yang keempat, kegunaan mangan. Ia digunakan untuk memproduksi baja dan dapat menghilangkan bau warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi. Yang kelima, kegunaan besi. Ia digunakan untuk membuat baja dan digunakan pula dalam pembuatan alat-alat kerja sehari-hari seperti pisau, cangkul, paku, dan lain-lainnya. Yang keenam, kegunaan kobalt. Sebagai alloy, larutan CO2+, yang mana digunakan sebagai tinta rahasia untuk mengirim pesan dan juga sistem peramalan cuaca. Kegunaan nikel. Pembuatan keramik, alloy, dan elektrode baterai. Nikel ini juga merupakan zat tambahan pada besi tuang baja agar mudah ditempa dan tahan karat. Nikel ini juga berfungsi sebagai katalis. Selanjutnya yaitu kegunaan tembaga, yang mana tembaga itu digunakan sebagai bahan cat putih, bahan uang logam, dan bahan mesin tenaga uap. Kegunaan zinc. Kegunaan zinc sebagai bahan cat putih, pelapis lampu TL, dan sebagai layar TV dan serta monitor komputer. Pembahasan yang ke-10 yaitu dampak negatif unsur-unsur transisi. Adapun dampak negatif dari pemanfaatan unsur transisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu limbah Fe. Pada pengolahan logam besi, jika limbahnya dibuang ke sungai dapat menyebabkan pertumbuhan fitoplankton yang tidak terkendali. Hal ini menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam air sehingga akan mengganggu pertumbuhan ikan dan hewan air lainnya. Yang kedua yaitu kromium dalam penyamaan kulit. Kromium digunakan dalam penyamaan kulit untuk mencegah mengerutnya bahan sewaktu pencucian, yang mana kromium ini sangat beracun dan menyebabkan kanker. Yang ketiga yaitu mangan dalam pengelasan dan pembuatan baja. Pada pengelasan dan pembuatan baja dengan logam mangan akan dihasilkan suatu asap dalam jumlah yang banyak. Asap ini bersifat racun dan dapat mengganggu sistem saraf pusat. Yang terakhir yaitu tembaga. Pada penambangan tembaga akan terbuang pasir sisa yang masih mengandung logam tembaga. Jika pasir sisa ini dibuang ke perairan, maka akan membahayakan organisme perairan tersebut. Baiklah, sampai sini pembahasan unsur transisi yang dapat saya jelaskan. Apabila terkurang, terlebih mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.